Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Apriliana dari kelas 10 TKJ 2, ingin menceritakan peran tokoh Sayuti Melik di Proklamasi Kemerdekaan. Tokoh yang mengetik naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah Sayuti Melik, seorang wartawan yang aktif di dunia politik. Naskah Proklamasi Kemerdekaan dari Soekarno diketik oleh Sayuti Melik dengan alasan agar tidak menimbulkan persepsi yang salah tentang teks proklamasi. Selain mengetik naskah proklamasi, ia diketahui menjadi saksi penyusunan teks proklamasi kemerdekaan di ruang makan Rumah Laksamana Maeda. Sayuti Melik mewakili golongan muda untuk membantu Soekarno menyusun naskah proklamasi, sedangkan Mohatta dibantu oleh Soekarni. Setelah selesai dibuat, Sayuti Melik mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada awalnya sempat terjadi perdebatan mengenai siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik adalah sekretaris dari Bung Karno waktu itu, sebab ialah yang mengetik teks proklamasi setelah disusun. Tetapi ada beberapa perubahan yang dibuatnya. Sayuti mengubah teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 ke dalam bentuk ketikan dan mengoreksinya. Ada 3 bagian yang dikoreksi oleh Sayuti ketika diubah ke dalam bentuk ketikan, yaitu hal 2 menjadi hal-hal, tempo menjadi tempo, dan wakil 2 bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Hasil tulisan Sayuti kemudian dibubuhi dengan tanda tangan Bung Karno dan Bung Hatta, yang kini telah resmi menjadi teks proklamasi bangsa Indonesia. Sementara tulisan asli Presiden Soekarno menjadi sebuah draft dari teks proklamasi. Sayuti menjelaskan bahwa setelah hasil tulis tangan Soekarno disalin dan diubah menjadi ketikan, draft tersebut ditinggalkan begitu saja dan hilang entah kemana. Namun, ia tidak mengkhawatirkan berhubung teks proklamasi yang resmi sudah ada dan sudah dibubuhi tanda tangan Presiden dan wakilnya. Tulisan tersebut juga tidak sama seperti tulisan yang resmi, karena terdapat beberapa perubahan di dalamnya, seperti ditulis dalam buku komunikasi Eka Prasetya Pancakarsa. Penyusunan teks proklamasi sendiri menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk memasuki pintu kemerdekaan. Teks ini dirumuskan dengan satu tujuan, yakni mempercepat kemerdekaan Indonesia. Dan meskipun hanya terdiri dari beberapa baris, namun tak dimungkiri perannya sangatlah penting bagi bangsa Indonesia. Ini adalah penanda bahwa bangsa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka, dan bahwa dalam pemindahan kekuasaan pemerintahan pun dilakukan dengan penuh perhitungan dan hati-hati sehingga tidak menimbulkan pertumpahan darah yang besar. Setelah Indonesia merdeka, Sayuti menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Pada tahun 1946, atas pemerintah Amir Syarifuddin, ia ditangkap oleh pemerintah RI karena dianggap sebagai orang dekat Persatuan Perjuangan serta dianggap bersekongkol dan turut terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946. Setelah diperiksa oleh Mahkamah Tentara, ia dinyatakan tidak bersalah. Ketika terjadi agresi militer Belanda II, ia kembali ditangkap Belanda dan dipenjarakan di Ambarawa. Ia dibebaskan setelah selesai KMB tahun 1950. Ia diangkat menjadi anggota MPRS dan DPR GR sebagai wakil dari Angkatan 45 dan menjadi wakil cendekiawan. Sayuti dikenal sebagai pendukung Soekarno dan memang itulah kenyataannya. Namun, ketika Bung Karno berkuasa, ia justru tak terpakai.
dalam suasana gencar-gencarnya memasyarakatkan Nasakom. Dialah orang yang berani menentang gagasan Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme. Ia mengusulkan mengganti Nasakom menjadi Nasaso dengan mengganti unsur kom menjadi sosialisme. Sekian penyampaian cerita dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa follow, like, and subscribe.